Daihatsu Terios pertama kali lahir di Indonesia pada akhir 2006, tepatnya di bulan Desember. Hadirnya Daihatsu Terios merupakan SUV hasil kolaborasi antara Toyota dengan Daihatsu, yang juga untuk Toyota menghasilkan Toyota Rush. Meski demikian, untuk produksi dan pengembangan produk diserahkan kepada Daihatsu. Terios sendiri memiliki arti membuat mimpi menjadi kenyataan. Karena itulah, Daihatsu mengembangkan kendaraan ini untuk menjadi yang terdepan di kelasnya. Daihatsu menggarap Terios untuk konsumen keluarga yang membutuhkan kendaraan tangguh. Mobil ini harus bisa untuk harian dan bisa menampung banyak penumpang, serta sanggup melibas jalanan yang rusak. Pada 2010, Daihatsu melahirkan model facelift dari Terios. The new Daihatsu Terios kini hadir dengan konsep desain stylish dan adventure SUV, di mana penyempurnaan di bagian styling baik eksterior maupun interior membuat semakin sporty, serta penambahan dan penyempurnaan beberapa fitur untuk meningkatkan kenyamanannya sebagai 7-seater SUV. Karakteristik coil spring dan shock breaker juga mengalami penyempurnaan yang membuat penumpang menjadi semakin nyaman. Kemudian penggunaan teknologi EPS juga membuat the new Daihatsu Terios lebih nyaman dikendarai. Seperti apa owner experience-nya? Check it out. Oke guys, balik lagi di Autodidak Vlog. Nah, kali ini kita bakal ngebahas mobilnya Kevin nih guys. Mobilnya Kevin ini apa Ben? Daihatsu Terios tahun 2011 tipe TS Extra manual. Nah, gitu guys. Jadi mobilnya Kevin nih boleh dibilang mungkin trim paling rendah kali ya. Iya, agak paling rendah sih di bawahnya karena cuma ada TS biasa dan ini TS Extra, cuman beda di luarnya sih biasanya. Nah, kalau setahu gua nih, Terios itu kan ada TS, ada TX ya? Betul. Kalau yang generasi ini kan Terios ada TS sama TX ya. Nah, cuman dua macam ya? Atau gimana? Yang sebenarnya di tengah-tengahnya ada ini TS Extra. Oh. Jadi bedanya TS Extra sama TX. Oh. Nah, terus perbedaan paling mendasar deh. Perbedaan mendasarnya apa? Kalau dari TS sama TS Extra, yang paling mendasarnya itu sebenarnya dulu pas beli itu nggak ada tip kalau TS. Oh. Jadi TS tuh benar-benar kosong, nggak ada tip, nggak ada speaker. Kalau TS Extra ini udah ada. Sama TS itu dia nggak ada ini footstep, Jor. Oh. Sebenarnya beda di kosmetik sih, footstep dia nggak ada. Terus nggak ada wheel cover belakang, sama nggak ada fog lamp kalau nggak salah TS itu. Tapi pada dasarnya ini masih standar lah ya. Masih standar. Tetap cuman beda-beda dikit. Kalau AC sih waktu itu kalau nggak salah semuanya ada. Oh, oke. Nah, kalau sama TX beda di kosmetik sih sebenarnya. Tapi yang paling berasa itu yang agak susah nambahin double blower, Jor. Oh, iya. Nah, X kan udah double blower, kalau ini pada tahun 2011 belum. Oh, oke. Yang facelift setelahnya kalau nggak salah baru dikasih TS itu double blower. Nah, terus kira-kira nih pengalaman lu selama punya mobil ini tuh gimana? Mobil ini sih bisa dibilang nggak ada rewelnya sama sekali ya, Jor. Ini udah pakai hampir 100.000 kilo, udah hampir 9 tahun. Desember ini 9 tahun pakai berarti. Nggak pernah rewel sih mobil ini. Paling ganti-ganti juga ya ganti aki, ganti ban, logis lah ya untuk pemakaian kan. Ya itu inilah ya, yang fast moving iya, aja lah bener. Ya. Kalau selama ini sih kayak mogok gitu nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Nah, terus selama 96.000 kilo nih lo udah naik mobil ini, kira-kira tuh mobil ini tuh irit nggak, atau bisa dibilang wah boros juga nih mobil nih, atau gimana? Kalau konsumsi BBM sih gua rasa sih agak boros ya, Jor. Agak boros ya? Agak boros kalau dibanding, tergantung pembandingnya sih ya. Kalau banding Avanza Xenia gua rasa ini lebih agak boros sih ya. Kalau mungkin kalau dibanding Innova masih irit ini dari mesin juga, soalnya kan 2000 cc sama 1500 ya. Iya. Buat gambaran sih paling kalau dalam kota ini bisa tembus 1819 lah. 1819 ya. Itu tapi udah cukup bagus sih 1819 ya. Nah, kalau misal nih ada teman-teman nih yang mau beli di kisaran harga berapa sih secondnya?
Kayaknya kalau untuk tipe TS Extra ini tahun 2011 mungkin sekarang sekitar 70 sampai 85 juta mungkin ya, Jor. 70 sampai 80 juta. Jadi dengan budget di bawah 100 juta lo bisa dapat mobil ini ya? Betul, dan bedanya mungkin kalau lu biasa ngelihat di jalan kan Avanza Xenia banyak, mungkin Terios Rush agak sedikit kan ya. Iya, benar. Nah, terus recommended nggak sih buat buat first car? Kalau teman-teman nih punya duit, saya punya duit 80 juta nih, lu merekomendasikan nggak untuk beli mobil ini? Kalau menurut gua tergantung, Jor. Oke. Kalau menurut lu nggak butuh yang benar-benar mobil untuk nyaman, kalau untuk kuat sih kuat ini mobil. Tapi kalau gue bilang mobil ini kayak digosipin di luar kan memang kurang nyaman. Memang agak kurang nyaman sedikit untuk shockbreakernya, mungkin karena masuknya ke kelas low SUV ya, ini low SUV kan. Jadi untuk settingan shockbreakernya memang agak lebih keras. Mungkin kalau teman-teman nggak terlalu pusingin itu, oke, nggak apa-apa pakai mobil ini, Jor. Cuman kalau teman-teman mungkin mau yang lebih nyaman, lebih enak, mungkin di kisaran harga segitu Avanza atau Xenia mungkin lebih nyaman dibawanya dan dinaikinnya kalau menurut gue sih. Oh, jadi Terios nih sama Avanza Xenia, menurut lo lebih nyaman Avanza Xenia? Kalau gue bandingin sih agak lebih nyaman Avanza Xenia sih menurut gue masih, Jor. Oh gitu ya? Kalau untuk yang tahun yang sama ya, tahun 2011. Nah, terus satu lagi nih, kalau pajaknya tuh berapa sih? Ini platnya plat Jakarta ya? Ini nggak kena progresif, masih yang progresif pertama. Pajaknya di kisaran hampir 2 juta sih, Jor. Hampir 2 jutaan. Hampir 2 juta ya, masih tahun 2020 ini. Masih masuk akal lah ya. Masih oke sih. Masih masuk akal lah. Kalau untuk pakai sehari-hari sih mobil ini oke banget sebenarnya, Jor. Cuma ya itu memang kenyamanannya agak kurang dibandingin sama mungkin Avanza Xenia atau mungkin Innova. Benar. Nah, salah satu keunggulan yang diunggulkan dari Terios ini kan sebenarnya dibanding Avanza Xenia ya, menurut gue itu kan ground clearance-nya yang rada-rada tinggi. Betul. Ya kan, ground clearance-nya yang rada-rada tinggi. Nah, pernah punya pengalaman nggak? Ya kan kita tinggal di Jakarta, nggak jauh-jauh dari soal banjir. Benar. Nah, menurut lo gimana pakai ini? Mobil ini kalau buat nerobos banjir sih oke banget sih, Jor. Oke banget ya? Oke banget. Gua pernah nerobos sampai setengah ban juga, jalan aja mulus aja gitu, Jor. Iya. Gak ada masalah. Apa namanya? Ya, mungkin seingat gua mobil ini tuh sebagai pengganti kelasnya Daihatsu Taruna. Betul, Jor. Kalau di luar negeri kan emang Taruna itu kan dijualnya Terios ya, Terios Kit dulu ya. Iya. Terus masuk ke sini jadi Taruna. Setelah Tarunanya selesai, dilanjutkan dengan Terios jadinya. Dan di luar negeri Terios ini juga ada, yang short wheelbase ada, yang long wheelbase ada. Ada juga ya. Betul. Nah, Pin, satu lagi, Pin. Gua pengen tahu kira-kira apa sih emangnya yang ngebedain antara Rush sama Terios? Sebenarnya sih kalau menurut gua ya, kalau Terios TS Extra ini ya bedanya pasti banyak lah ya, Jor, sama Rush. Meskipun Rush yang G dari luarnya aja udah kelihatan jelas velg racing, lalu over fender juga. Kalau Rush kan ada ya spoiler. Nah, kalau yang TX sih setahu gua sih nggak gitu jauh ya, Jor. Jadi Terios TX sama Rush G, Rush S itu sebenarnya nggak gitu jauh beda. Bedanya Rush S tuh kalau nggak salah dia udah ada ABS, EBD deh kalau nggak salah. Terios belum ada. EBD gue lupa sih, Jor, tapi ABS tau gue ada deh kalau Rush S itu. Yang mendasar sih itu, sisanya sih kurang lebih sama. Oh, sama satu lagi, waktu tahunnya ini kalau nggak salah Rush itu 5-seater. Oh. Jadi waktu tahun 2011 itu Rush itu 5-seater, kalau mau nambah 2-seater lagi itu kena additional charge. Oh. Kalau Terios semua trimnya udah 7-seater. Bawaannya 7-seater. Betul. Oh, nah itu guys, berarti kalau misalnya lo kepengen beli mobil yang bisa bawa keluarga pulang kampung, gua sih lebih bilang mendingan lo beli Terios deh. Iya, karena Rush ya mungkin memang sekarang kalau second orang udah nambahin ya 2-seater di belakang, tapi kalau yang standarnya sih
belum ada 2-seater belakangnya. Nah gitu teman-teman, jadi itu adalah owning experience Kevin tentang Daihatsu Terios TS Extra manual tahun 2011. Kira-kira kalau teman-teman ada yang mau ditanya atau mau berbagi sharing, silakan di bawah ini di kolom komen. Iya, boleh di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Iya. Sampai jumpa lagi di vlog kita selanjutnya. Oke, see you guys.